akhirat. Kenapa ada jenis seperti itu? Ya karena sudah diampuni semua dosa-dosa kita. Begitu. Jadi indah ya. Begitu ya. Jadi selain padahal kita sudah bermaksiat gitu ya, sudah membuat Allah itu murka gitu ya, sudah membuat Allah itu tentunya ya pasti murka kepada yang bermaksiat. Tapi kalau kemudian bertobat, tobat itu kan hanya sebatas kita istighfar, menyesali gitu ya, terus kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi, berusaha untuk beramal. Kan simpel sebenarnya, tapi ya berat kalau kita lakukan betul-betul ini. Tapi simpel, tapi itu bisa menghapus dosa kita yang kita lakukan selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun gitu. Sepertinya nggak seimbang gitu loh dengan dosa yang kita lakukan terus menerus, dosa-dosa terus kita lakukan. Dengan taubat yang hanya ya Allah, saya minta ampun semua dosa-dosa saya. Dengan penyesalan, apalagi sampai kemudian nangis gitu ya. Terus selain penyesalan itu hanya sebatas saya berjanji tidak mengulangi lagi, padahal sudah bertahun-tahun dia lakukan. Dengan taubat seperti itu saja sudah diampuni semua dosa-dosanya. Seperti nggak imbang, ya kan? Kalau menurut kita, tapi bagi Allah luar biasa. Innallaha ghafurur rahim, karena memang Allah itu dan maha pengampun ya. Jadi tidak sebatas hanya satu dosa yang kemudian kita lakukan dihapus, tidak, tapi memang janjinya Allah itu kita bisa dijadikan sebagai hambanya yang beruntung. Nah inilah makanya kita ingin sekali gitu ya, kita bisa menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat itu. Bahkan janji Allah, satu keberuntungan di situ tuh bagian daripada yang nanti Allah akan janjikan masuk surga. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang beriman, tubu ilallah, taubatan kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya, yaitu maksudnya taubat dengan syarat-syaratnya tadi itu. Tidak cukup hanya astagfirullahaladzim, tapi kemudian tidak menyesali dosa-dosanya, astagfirullahaladzim, tapi kemudian gak ada niatan untuk berjanji tidak mengulangi lagi. Tapi benar-benar taubat, syarat-syaratnya dilakukan. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Jadi mudah-mudahan Tuhanmu itu menghapus, menutupi kesalahan-kesalahannya. Itu Allah yang berfirman. Ya, yang hadis tadi udah disampaikan, ini dikuatkan lagi dengan firman Allah gitu. Allah yang sudah menyampaikan, dan banyak ayat-ayat Al-Quran tentang pengampunan Allah, banyak sekali kalau kita kaji itu. Ini hanya sebatas sekilas ayat, sekian ayat, tapi kalau kita baca betul-betul itu luar biasa. Apalagi innallaha ghafurur rahim, inna itu diulang berapa kali itu. Saya menunjukkan ayolah bertobat kepada Aku, seakan seperti itu ya Allah yang kita. Kamu tuh sudah berbuat dosa siang malam ya, melalui hadis kuncinya. Ayo bertobat kepada Aku buka pintu lebar-lebar, Aku sediakan surga. Ya. Kalau kamu nggak tobat, nanti Aku siapkan neraka. Artinya kita dikasih pintu tobat yang begitu luasnya. Asarubbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, dan ternyata selain dosa-dosa kita ditutup, dihapus oleh Allah, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, akan dimasukkan di surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Indahnya orang bertobat, padahal dosa-dosanya banyak gitu ya. Padahal dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar sudah dia lakukan, tapi dengan bertaubat dosa-dosanya dihapus, ditutupi oleh Allah, justru malah dimasukkan ke surga. Kalau sudah ada seperti itu, terus kemudian kita nggak mau bertobat, kurang apa diri ini gitu ya? Akan seperti apa keimanan kita kepada Allah kalau seperti itu? Yang sampai kemudian kita nanti yang kita hadapi namanya su'ul khotimah, yang kita harapkan adalah husnul khotimah. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu, ini sama-sama kita merenunglah tentang ayat Al-Quran, tentang maqalah yang kedua. Memang luar biasa kalau kita betul-betul kaji kitab Nasuhul Ibad ini, benar-benar banyak motivasi untuk
kita menjalankan kehidupan sehari-hari itu tuh betul-betul bisa menjadi bekal kita. Bicara tentang niat, tentang muamalah, tentang ibadah, tentang bagaimana kita interaksi dengan orang lain gitu ya, dengan makhluk Allah, dengan Allah, itu semua diatur di sini ya. Yang sebelumnya kita irhamu man fis samawati wal ardh, belas kasihanlah kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan bumi. Jadi tidak hanya sebatas kepada Allah, tapi Allah perintahkan untuk berkasih kepada makhluk Allah di langit dan bumi, walaupun bukan manusia. Nah itu kan, bihuri Adam, selain manusia pun kita harus berkasih sayang, walaupun hanya sebatas kepada lalat saja kan gitu. Tapi luar biasa. Nah, dari janji-janji Allah yang memang Allah berikan kepada ahli taubah inilah yang kemudian bisa menjadi motivasi kita untuk sama-sama bertobat. Tidak hanya sebatas itu, kalau Allah janjikan dalam Al-Quran itu ternyata bisa menjadikan dosa-dosa kita lakukan itu diganti oleh Allah dengan kebaikan. Ya, kalau dalam Al-Quran itu faulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanatin. Mereka-mereka yang bertobat itu akan diganti keburukannya yubaddilu sayyi'atihim. Yubaddilu itu ganti. Allah mengganti keburukannya dengan kebaikan. Kita kurang apa sebenarnya ya? Bapak Ibu ya, sudah diampuni dosanya, justru malah kebaikan ini menjadi pengganti dari dosa-dosa yang kita lakukan. Luar biasa. Jadi tentu benar, makanya gak kaget kalau orang yang bertobat itu janjinya surga. Kenapa? Karena dosa-dosa yang dilakukan diganti dengan kebaikan. Masya Allah. Dengan hanya sebatas itu tadi taubat yang begitu simpel gitu. Tapi kemudian kita berjanji tidak mengulangi dosa itu lagi. Tidak hanya cukup di situ. Ini di mana Nabi Nuh ya mengatakan kepada kaumnya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Juz 29. Faqul, katakanlah, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhan. Bertobatlah kepada Tuhan. Maksudnya minta ampun di situ adalah bertobat. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara, maka Allah akan kirimkan dari langit hujan yang deras. Dengan hujan yang deras sehingga tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang akan dinikmati. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan was-samaa bina'an wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dengan tumbuh-tumbuhan yang itulah kemudian menjadi rizki ya bagi kita yang bisa kita makan untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal banin, dan Allah akan membanyakkan harta loh. Membayangkan harta wa bani dan anak-anakmu. Luar biasa. Berarti salah satu kunci kita kalau ingin anaknya banyak harus banyak bertobat gitu. Kalau ingin hartanya banyak, ya memang harus banyak bertobat. Dari sisi harta ini, ya tentunya Allah pasti lebih tahu, ya. Harta yang sekiranya untuk menjadikan kita lebih selamat kepada Allah, gitu ya. Lebih selamat, lebih hati-hati, tidak sampai lupa dengan Allah, gitu ya. Justru dengan banyak harta kita semakin ingat dengan Allah. Tapi pada intinya kalau kita pengen kehidupan kita dicukupi oleh Allah, wa yumdidkum bi amwal, ya. Tidak sampai kekurangan, tidak sampai ini dan seterusnya, maka kuncinya bertaubat kepada Allah. Bi amwal wa banin wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatan wa yaj'al lakum anhar, dan mengadakan yaitu Allah itu kebun-kebun yang di dalamnya ada sungai-sungai. Allah persiapkan untuk mereka yang bertaubat. Salah satunya doa yang kemudian bisa diijabah, dikabulkan oleh Allah, yaitu doa-doanya orang yang bertaubat, terus menulis istighfar. Oke, pernah dengar kita ya kisah yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau musafir bepergian ke satu daerah, di daerah Baghdad sana.
Terus kemudian singkat cerita ketika beliau sudah kemalaman di perjalanan gitu ya, terus kemudian ingin beristirahat di satu masjid. Kebetulan marabat masjid nggak tahu kalau itu Imam Ahmad bin Hanbal. Diusirlah, ya, diusir. Nggak boleh. Ya ibadah nggak boleh tidur di masjid, nggak boleh, ini masjid mau dikunci. Oh ya sudah. Gitu. Dan ada seorang yang profesi sebagai penjual roti, ya, sedang mengolah adonan roti. Terlihat bahwa Imam Ahmad bin Hanbal diusir oleh marabat masjid. Dan penjual roti nggak ngerti juga kalau itu Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tanya, tuh ada orang diusir di masjid. Oh kebetulan ada kamar kosong, ya, misalnya seperti itu. Kemudian dihampiri, dipersilakan. Oh ya Allah, kalau kamu butuh tempat untuk bermalam, silahkan ke rumah saya. Kebetulan lagi kosong. Gitu. Oh masuk di situ istirahat. Nah begitu sambil istirahat, terlihat bahwa tukang adon roti atau tukang penjual roti sambil mengolah adon roti terus baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, begitu, astagfirullah, terus diperhatikan sama Imam Ahmad bin Hanbal. Terus gitu ya, sampai lama juga istighfar terus. Akhirnya nggak jadi tidur, penasaran. Disampailah penjual roti ini, didekati dari belakang. Wahai Allah, saya lihat engkau dari tadi terus istighfar, terus diberi kepada Allah. Apa keutamaan, apa yang engkau dapatkan dengan engkau terus menerus dikir kepada Allah? Walaupun dengan kerja ngadonin roti gitu ya, itu terus apalagi pas lagi dia, apalagi pas lagi mungkin setelah sholat dan seterusnya. Oh kerjanya padahal butuh keseriusan, butuh itu terus dikir. Jadi ada motivasi yang luar biasa. Kata beliau itu jawabnya, alhamdulillah dengan aku istighfar kepada Allah, maka semua permintaanku Allah kabulkan. Aku minta ini, minta itu, semuanya Allah kabulkan. Aku rasa semua dikabulkan kepada Allah. Hanya satu permintaanku kepada Allah. Apa itu ya Allah? Aku dari dulu ingin bertemu dengan yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Pengen bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai sekarang belum kesampaian, belum diijabah semua. Dengan begitu dia langsung kaget. Masya Allah sendiri. Akuilah ini Ahmad bin Hanbal. Beneran langsung. Ternyata Allah memperjalankan gara-gara kamu gitu. Dari tempatku yang begitu jauh, aku malang buana terus. Akhirnya Allah hadirkan aku di sini gara-gara istighfarmu ternyata ya. Masya Allah, akhirnya dirangkul, dipeludang segala macam. Karena memang beliau pengen sekali dari dulu itu ketemu dengan yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi dengan terus menerus istighfar, ternyata gak ada satupun doa yang tidak diijabah oleh Allah. Walaupun sekelas Imam Ahmad bin Hanbal dengan penjual roti pun ya sebagai bukti Allah ijabah doa-doanya. Sampai beliau sesempatnya dihadirkan ke rumahnya. Gak tanggung-tanggung, gak cukup ketemu di jalan, gak cukup ketemu di mana atau mungkin pas acara apa, tapi ternyata sampai dihadirkan di rumahnya, bahkan nginep di rumahnya sekalian. Itu luar biasa sebagai bentuk keagungan Allah ya, maha rahmat Allah, maha agung Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu kebahagiaan bagi kita yang senantiasa sudah memahami ya, sudah sama-sama belajar tentang ilmu taubat yang begitu besar ya. Ternyata hikmah yang begitu besar, manfaatnya yang begitu besar, apa yang Allah janjikan kepada kita semua. Maka tidak ada kata pintu ditutup untuk kita mau bertobat selagi kita masih bernafas ya. Mumpung masih kita dikasih kesempatan oleh Allah ya, untuk bisa melaksanakan amal soleh, untuk bisa melakukan segalanya lah. Ya, mudah-mudahan kita dikasih kemudahan oleh Allah, pertolongan oleh Allah untuk senantiasa yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan kita bertaubat dengan taubatan nasuha tadi itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan suatu anugerah besar ya, tidak hanya sebatas dosa diampuni,
tapi juga ada banyak anugerah di dunia ini selama kita hidup, dan akhir nanti kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita bertobat sebenarnya tidak untuk mencari apa yang Allah janjikan, bla bla segala macam. Kita hanya tertuju kepada Allah saja. Yang penting Allah mengampuni dosa-dosa kita sudah cukup. Masalah kita dapat ini, Allah kasih janji hujan yang deras, hujan yang lebat, rezeki apa segala macam, itu sebagai bonus saja lah dari Allah. Tapi tujuan kita yaitu mendapatkan ampunan, semata-mata ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu untuk makalah yang ke-12. Insya Allah berikutnya nanti makalah yang ke-13, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Dari jamaah juga banyak yang berhangat karena memang ada acara didik ya, seperti Pak Agus ya, dia juga sudah ini. Terus kemudian yang lain mudah-mudahan bisa menjadikan kita semua untuk bisa istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wa muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.